Halo teman-teman semuanya, balik lagi di video kali ini bersama aku Sandra Frianti. Nah, di video kali ini tentunya berbeda dengan video sebelum-sebelumnya. Hari ini aku bakal bikin video tentang game jawab cepat. Nanti pertanyaannya bakal diajuin sama konten kreatornya. Nanti aku tinggal jawab aja. So, kalau misalnya teman-teman mau tahu seperti apa, langsung mulai aja. Aku pernah loss sampai ratusan tips karena memang itu salah satu dari resiko untuk pakai sistem trading. Nah, salah satu sistem trading yang aku gunakan ini strateginya kan switching ya. Jadi kalau misalnya switching itu yang pertama entry, misalnya kita harus switching dengan loss 100 pips misalnya gitu ya. Nanti kita switching menggunakan target profit sekitar 100 pip juga gitu ya. Ternyata malah tidak sesuai dengan plan. Akhirnya aku sampai 200 sampai 300 pips gitu ya ke switching gitu. Akhirnya itu ujung-ujungnya kalau udah 3 kali switchingnya gitu harus dipakein SL biar kita tetap membatasi resikonya gitu. Jadi aku pernah switching resiko pips paling tinggi itu lossnya di sekitar 400 pips aku pernah gitu. Jadi kaliin aja misalnya dengan lot 0,1 dikali 400 pips aku hilangnya berapa, nah gitu, sekitaran segitu. Aku tipe trader yang memilih sistem trading day trade karena aku pribadi menyesuaikan dengan kehidupanku, karena aku juga seorang ibu rumah tangga. Jadi biar bisa menyesuaikan dengan kegiatan sehari-hari, biar nggak terlalu sibuk, aku pilihnya day trade. Kenapa? Karena kalau day trade itu biasanya sehari itu entry 1 sampai 2 kali. Itu disesuaikan ya dengan teknik tradingnya juga gitu ya, dipilih mana yang cocok menggunakan sistem day trade. Nah, aku tipe yang day trading karena biar sehari itu tetap ada entry tapi tidak terlalu memaksakan momen dan merasa cukup aja dengan profit yang didapat setiap harinya gitu. Jadi nggak terlalu sibuk juga mantengin chart gitu, cukup dengan 1 sampai 2 kali entry tapi profitnya maksimal di hari itu gitu. Aku pribadi dua-duanya oke. Karena kenapa dua-duanya? Karena kalau misalnya trading manual, kita bisa menyesuaikan. Ke satu, kita bisa memilih strategi apa. Kedua, kita bisa memilih dan menyesuaikan juga cocoknya sama kita atau enggak gitu ya. Terus kita mau set berapa entry-nya, berapa targetnya, sesuai yang kita mau itu bisa dan mudah gitu ya. Jadi lebih fleksibel juga kalau misalnya yang manual. Dan aku pribadi bukan menguasai ya, maksudnya kayak sudah mempunyai sistem trading dan teknik trading yang aku kuasai gitu. Jadi bagi aku trading manual pun tidak masalah karena memang lebih nyaman trading manual gitu. Kalau misalnya memang lagi senggang. Kalau misalnya otomatis, kenapa aku milih otomatis juga? Karena kalau misalnya kayak copy trade, EA atau PAM kayak gitu, itu bisa jadi salah satu income yang yang aku cari konsistensinya gitu. Nah, kalau misalnya yang otomatis kayak gitu, aku jadi punya income, aku cari konsistensinya aja gitu ya. Jadi kalau misalnya aku nggak trading manual, kalau misalnya aku merasa sibuk dan gak punya waktu gitu ya, kalau misalnya aku lagi ada kegiatan, kalau misalnya yang otomatis itu kan tetap jalan terus gitu ya, tapi tanpa harus aku tradingin gitu, itu kan tetap bisa jalan tanpa harus aku entry, dan itu sistemnya udah otomatis aja masuk ke akun aku gitu profitnya ya. Jadi aku tinggal WD aja kalau misalnya memang akunnya udah disambungin dengan trading otomatis gitu. Jadi emang lebih enak aja kalau misalnya punya program trading otomatis gitu. Makanya aku lebih pilih kedua-duanya gitu. Bagi aku tidak ada yang terlalu aman dan terlalu nyaman gitu ya, karena kalau misalnya balance itu sesuai dengan teknik trading masing-masing
Nah, jadi kalau misalnya mau dipatok gitu ya, balance berapa yang aman untuk trading teman-teman semuanya, bagi aku itu disesuaikan dengan yang teman-teman punya aja. Jadi semua balance itu aman, semua balance itu nyaman kalau misalnya kita bisa mengatur lotnya gitu ya, sesuai strategi masing-masing. Kalau misalnya even itu balance-nya $1.000, kalau misalnya pakai lot 0,01 itu tetap aman banget gitu. Kalau misalnya mau dapetin profit sampai lebih banyak gitu ya, kalau misalnya mau 10 juta gitu, berarti sekitar 10%-nya itu pakai modal berapa gitu kan, kayak gitu. Kalau bagi aku pribadi, risk and reward itu salah satu komponen yang sudah termasuk dalam trading gitu ya. Salah satu hal yang harus diterima yaitu risk dan reward. Kalau reward ya apalagi gitu ya, sangat bisa diterima. Kalau misalnya risk itu resiko, itu tergantung yang bisa teman-teman terima. Kalau yang aku gunakan dan yang aku pribadi terapkan itu 1:1, maksimal 2:1 gitu ya. Risknya 2 dan rewardnya 1 itu maksimal, karena dan itu pun harus tetap dalam perhitungan ya, perhitungan. Misalnya kalau misalnya sekali dalam 1 bulan itu risknya misalnya 6 kali, berarti rewardnya harus bisa 6 kali atau biasanya bahkan lebih ya. Kalau misalnya cari sistem trading itu pasti yang rewardnya lebih gitu ya. Nah, kalau misalnya maksimal resiko yang bisa kita dapatkan itu 2:1 gitu. Itu udah paling oke, udah paling nyaman, nggak terlalu besar juga resikonya. Nah, kalau misalnya penting atau enggaknya punya meta trading, menurut aku itu penting, karena apalagi buat teman-teman trader pemula. Karena kalau misalnya trading ini adalah bisnis yang tidak bisa kita otodidak gitu ya. Kadang kalau misalnya teman-teman mau belajar atau misalnya mau mempelajari trading dari nol, itu kan biasanya tetap perlu mentor, tetap perlu acuan, even itu buku, even itu ikut seminar atau pelatihan, kan itu ada mentornya. Nah, kalau misalnya bagusnya untuk mentor itu punya mentor pribadi atau ikut kelas edukasi gitu, itu lebih bagus karena ada yang dampingin. Biasanya kalau misalnya punya mentor itu pasti ada teman-temannya, dan biar kita punya circle trading yang positif juga, biar kita juga tahu hal yang hal utama gitu, yang penting pertama kali dilakukan untuk berbisnis trading gitu, daripada kita nggak punya mentor, akhirnya kita belajar otodidak tapi belum tentu itu iya benar atau enggak gitu ya. Tapi kan ujung-ujungnya kalau misalnya jadi buntung kan mubazir juga. Jadi lebih baik cari mentor trading, punya mentor trading biar punya circle trading yang positif, biar ada yang saling ingetin juga. Jadi bagi aku pribadi penting, karena aku pun waktu pas belajar trading itu ada mentornya gitu. Seperti pertanyaan yang sebelumnya, masih nyambung, mentor trading pasti biasanya punya komunitas atau punya teman-temannya gitu ya. Nah, kalau misalnya penting atau enggaknya, bagi aku juga cukup penting, karena biar teman-teman itu punya circle yang sesama trader juga gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya mempelajari sendirian gitu ya tentang trading, itu nanti biasanya suka bingung mau saling tanya ke siapa. Nah, kalau misalnya punya komunitas, punya teman kan bisa saling tanya tuh, lagi ada news apa, lagi pada ngambil setup apa, dan mau jadi buyer atau seller di market forex gitu ya. Jadi kan punya punya komparasi gitu, punya komparasi kalau misalnya mau entry dan bagusnya ngambil momen apa. Jadi itu tuh sangat berguna gitu, punya temen circle-nya trading. Apalagi teman-teman trader itu pasti circle-nya positif gitu, gak ada yang menyesatkan gitu ya, biasanya seperti itu. Kalau misalnya, makanya teman-teman semuanya harus jago-jago memilih komunitas atau misalnya teman-teman trading. Kalau misalnya aku kan di Trade Indo gitu ya, jadi teman-teman kalau misalnya mau gabung juga boleh gitu ya, nanti kita ngobrol bareng aku dengan circle-circle teman trader yang lainnya. Menurut aku setiap komunitas itu atau perkumpulan trader itu pasti baik gitu ya, semuanya pasti baik karena punya manfaat tertentu gitu ya, kayak pasti punya manfaat positif untuk tradernya sendiri gitu ya. Nah, saking banyaknya komunitas gitu ya, karena semuanya baik, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau aku pribadi pakainya
Trade Indo gitu ya. Aku pribadi joinnya komunitas Trade Indo karena kalau di Trade Indo itu selain teman-teman punya circle trader, terus kayak bisa diskusi langsung gitu ya, buy online buy offline, teman-teman juga bisa dapetin arahan signal dan momen-momen gitu ya, dan itu tuh bisa diskusi langsung sama para mentornya. Terus selain itu juga banyak banget program-program yang bisa menunjang kesuksesan trading teman-teman semuanya gitu, dan di Trade Indo ini bisa diakses secara gratis gitu ya, jadi nggak berbayar sama sekali. Jadi ya apalagi gitu kurangnya kalau misalnya di Trade Indo. Nah kalau misalnya teman-teman, makanya kalau misalnya mau gabung boleh banget karena ini gratis, nggak dipungut biaya apapun tuh. Nah segitu dulu games pertanyaan jawab cepat gitu ya dari kreatorku. Nah kita ketemu di next video seperti biasa. Kalau nggak edukator, video-video ikut edukatif, kita main games kayak gini ya. Oke, bye.